Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan channel Setrika Uap Solo. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendokumentasikan bagaimana cara mencuci karpet permadani. Karpet permadani ini sangat tebal sekali, yaitu untuk langkah pertama yaitu karpet kita masukkan di mesin perontok debu otomatis seperti yang dari video. Mesin kita masukkan di mesin perontok debu, secara otomatis mesin akan bekerja dan akan merontokkan debu yang ada di permukaan karpet. Lalu debu yang telah dirontokkan menggunakan mesin perontok debu secara otomatis akan turun ke bawah atau melalui cerobong pembuangan debu. Ya, setelah melalui proses perontokan debu, selanjutnya karpet masuk ke proses pencucian, yaitu untuk proses pencucian pertama karpet kita cuci untuk bagian permukaan bawah terlebih dahulu, yaitu yang ada di video ini. Ini kita proses untuk cuci bagian bawah terlebih dahulu. Setelah itu selanjutnya kita bilas, lalu kita bersihkan rombe-rombenya atau kita menggunakan mesin sapu air atau mesin pendorong air dengan tekanan tinggi yang ada di video ini. Selain sapu air bertekanan tinggi, fungsinya untuk membersihkan rombe-rombe, juga untuk proses pembilasan serta untuk mengangkat kotoran-kotoran yang ada di permukaan karpet. Untuk selanjutnya, setelah proses bagian bawah kita sikat, kita bilas, lalu selanjutnya masuk ke proses pencucian tahap kedua, yaitu di permukaan karpet, yaitu karpet yang bagian atas. Yaitu terlebih dahulu karpet permukaan kita basahi semua dengan air, lalu kita kasih dengan sampo khusus karpet, kita ratakan di semua permukaan karpet. Untuk selanjutnya masuk ke proses penyikatan. Ya, ini adalah proses pemberian sampo karpet. Ya, ini masuk ke proses penyikatan karpet. Nah, seperti yang ada di video ini, kita untuk proses penyikatan kita menggunakan sikat khusus untuk proses cuci karpet, menggunakan mesin polisher, itu untuk proses penyikatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah proses penyikatan selesai, selanjutnya masuk ke proses pembilasan. Seperti yang di video adalah proses pembilasan karpet, yaitu untuk proses pembilasan karpet menggunakan sapu air, dan ini adalah masuk ke tahap pencucian kedua. Nah, ini untuk permukaan karpet bagian atas kita lakukan proses pencucian dua kali, atau proses pencucian ada dua kali pencucian. Pertama kita cuci, kita bilas, yang kedua kita cuci lagi seperti ini untuk mendapatkan hasil maksimal. Sebenarnya sudah ada indikatornya bagaimana karpet ini sudah bersih atau belum dari busa yang keluar. Kalau busa dari proses penyikatan ini warnanya sudah mulai putih, itu artinya karpet sudah mulai bersih. Nah, ini untuk proses pencucian yang kedua, ini busanya sudah warnanya putih, artinya karpet ini sudah bersih, tinggal masuk ke tahap pembilasan. Nah, ini masuk ke proses tahap pembilasan. Nah, ini sekali lagi untuk proses rombe kita berulang kali untuk mendapatkan hasil maksimal. Untuk proses rombe kita
sikat, kita steam lagi seperti ini, masuk ke proses pembilasan. Ya, setelah kita rasa untuk rombenya hasilnya kurang maksimal, kita lakukan proses spotting, yaitu rombe kita kasih sampo, kita sampo karpet atau sedikit dikasih pemutih, nanti kita sikatkan seperti ini, tunggu beberapa menit. Setelah itu nanti kita steam menggunakan air dengan tekanan tinggi atau sapu air. Ya, ini kita bilas lagi atau kita steam lagi menggunakan mesin sapu air untuk mendapatkan rombe biar benar-benar bersih maksimal. Ya, setelah proses selesai, setelah pembilasan dan dikasih molto atau pelembut, selanjutnya air kita scrub untuk menghilangkan kandungan air yang ada di permukaan karpet sehingga karpet bisa masuk ke mesin spinner. Ya, ini karpet selanjutnya digulung. Setelah digulung, lalu selanjutnya masuk ke mesin spinner. Nah, ini karpet masuk ke mesin spinner. Setelah itu pintu ditutup menggunakan penguncinya, lalu selanjutnya mesin spinner kita hidupkan. Nah, kita hidupkan mesin spinner. Lama proses spinner itu kurang lebih 6-7 menit. Ya, ini adalah untuk awal proses spinner. Air yang keluar dari mesin spinner, air yang keluar masih banyak sekali. Nanti setelah lebih dari 5 atau 6 menit, kalau ini mesin spinner kita set di waktu 7 menit. Setelah proses spinner selesai, selanjutnya karpet kita keluarkan untuk masuk ke proses penjemuran. Karena permadani ini sangat berat, maka kita memakai alat bantu yaitu troli. Nah, setelah keluar dari mesin spinner, selanjutnya karpet tinggal kita dorong keluar ke tempat jemuran. Nah, ini masuk ke proses penjemuran, yaitu untuk penjemuran karpet, yaitu untuk pipa-pipa itu nanti kita kasih lagi, kita casing dengan peralon plastik, dengan peralon dengan diameter 1,5 inch, yaitu untuk membantu proses penarian karpet. Setelah kita jemur, kita memakai parfum dengan mikrokapsul, yaitu kalau di karpet ini kita menggunakan aroma Mustang. Ini setelah proses penjemuran seperti ini kurang lebih kalau di panas maksimal sekitar 2 hari karpet permadani sudah kering, dan masuk ke hari ketiga biasanya sudah mulai proses packing.